Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 30 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Januari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian tematik dengan tema Muqtadha Syahadatain, konsekuensi seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Alhamdulillah, saya bisa sampai kembali ke kota Kendari, dan kajian ini di luar dari jadwal yang sudah dijadwalkan. Kajian ini adalah untuk mengisi waktu agar waktu kita bermanfaat, karena saya sudah capek perjalanan 2 jam pesawat, tidur bangun, akhirnya harus kajian sebagai obatnya. Dan ini mencontoh guru-guru kita yang pernah kita bersamai, di antaranya Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Jika ada kesempatan, meskipun jamaahnya kadang 1, 2, 3 orang di dalam sebuah perjalanan, maka beliau memberikan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan ini juga nasihat dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, infa' binafsik. Nasihat yang kau sampaikan pada orang lain
itu sebenarnya adalah memberi manfaat untuk dirimu sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "In istata'ta man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudara muslimnya, hendaklah dia lakukan. Jangan-jangan kegiatan yang tidak terjadwal ini lebih ikhlas dibandingkan yang sudah terjadwal. Jangan-jangan kegiatan yang tidak terjadwal ini lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang sudah terjadwal sedemikian rupa. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Tema kita adalah muqtadha syahadatain, konsekuensi dua kalimat syahadat. Ustaz, nasihat kok temanya agak berat. Karena saya lihat ini tema ini adalah sebuah solusi dari keadaan yang terjadi sekarang di tengah masyarakat. Apa itu? Sebagian dari kaum muslimin ketika dihadapkan atau disampaikan kepadanya dalil dari Al-Quran atau dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW, maka semacam tidak percaya, semacam tidak terlalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Boleh saja kita mendebat Al-Quran, boleh saja kita menentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebenarnya obatnya adalah mengenalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Saya beri contoh misalkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disampaikan ayat Al-Quran, hadis Rasul, bahwa ini terlarang di dalam agama Islam. Tetapi susah untuk menerima. Selalu ingin mendebat, selalu ingin diperkarakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini obatnya adalah mengenal tentang apa saja kelaziman-kelaziman yang harus dilakukan apabila seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan dalam perkara-perkara yang, kalau dalam bahasanya, perkara-perkara yang badi, perkara-perkara yang merupakan dasar akidah seorang muslim, perkara-perkara yang merupakan semestinya seorang muslim sudah yastaslim, menerima akan hal tersebut dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, inilah yang menyebabkan semestinya seseorang harus mengenal apa itu obatnya. Saya beri contoh konkret ya. Misalkan, ini bukan contoh satu-satunya, tapi contoh yang baru ada dalam benak saya sekarang. Contoh misalkan mencari modal untuk berdagang. Diharamkan mencari modal dengan cara meminjam riba. Lalu dia marah ketika dinasihati. Ustaz ini cuma bisa mengharamkan riba, tapi nggak ngasih solusi ke kita. Sebenarnya tugasnya ahli agama atau juru dakwah yang mengajak umat Islam untuk di atas siratal mustaqim,
akhirnya mendapatkan nikmat dari Allah, alladzina an'amta 'alaihim, maka tugasnya adalah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Bukan tugasnya mencari solusi. Tapi kalaupun ditanya, lalu apa Ustaz solusinya? Ustaz ini cuma bisa mengharamkan saja. Solusinya mana? Kasih saya duit kalau begitu. Dengan bahasa yang ketus. Ya. Maka jawabannya mudah kalaupun ditanya solusi. Misalkan Abu Safira ingin modal, tanya kepada yang di sampingnya. Kamu punya modal enggak? Kata yang di sampingnya, oh saya nggak kenal antum siapa. Maka kalau begitu harus kenalkan diri kepada orang yang ingin kita pinjami uangnya. Kemudian yang dipinjami uangnya, oh saya nggak tahu antum ini amanah atau enggak. Kalau begitu harus membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan agar dia diterima. Nah, itulah solusi-solusi sebenarnya yang dicarikan oleh agama. Dan itu sebenarnya bukan tugasnya ahli dakwah. Ahli dakwah memerintah, menyebutkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, contoh yang lain lagi. Dengan ketusnya orang menjawab ketika siapa yang meninggal dalam keadaan membawa hutang di awal syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensalati orang yang meninggal membawa hutang. Kapan ada di hadapannya alaihi dain jenazah, beliau bertanya, punya hutang enggak? Kapan dijawab, iya punya hutang wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salati jenazah kalian, aku tidak menyolati jenazah yang bawa hutang. Akhirnya sebagian sahabat mensolatinya. Tetapi Rasulullah SAW tidak mensolat. Dan ketika Rasulullah SAW tidak mensolatinya, itu perkara berat. Karena berarti tidak dapat doa dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian syariat tersebut menurun. Beliau akhirnya setiap kali ada jenazah, beliau bertanya, ada hutang enggak? Lalu beliau bertanya dengan pertanyaan yang kedua, siapa yang menjamin hutang jenazah ini? Awalnya enggak ada. Intinya orang yang sholat, orang yang meninggal membawa hutang berat. Lalu ketika sang ustadz menyampaikan hal tersebut, dikomentari dengan komentar yang pedas, ketus. Ustadz enak sih, hidupnya nyaman. Masa orang yang punya hutang seperti orang yang tidak sholat? Ini konsep, padahal ketika sang ustadz menjawab tentang hukum orang yang mensolati orang yang mati bawa hutang, dia disebutkan dalil, menyebutkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan para salafus saleh. Lalu ditolak dalil tersebut. Nah, ini sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Ayat Al-Quran disebutkan, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, tetapi ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini fenomena berbahaya di tengah masyarakat. Ini yang harus dinasihatkan kepada masyarakat kaum muslimin. Orang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innama qala al-mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman apabila jika diajak untuk kepada Allah dan Rasulnya, hanya mengatakan kami mendengar. Mendengar itu untuk memahami, bukan untuk mendebat. Mendengar wa ata'na dan taat. Itu tugas kita. Ya, itu tugas orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah berfirman akan hal tersebut,
Innama qawla al-mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Wallahi para ikhwan, kawan-kawan panitia dan juga kaum muslimin yang hadir, saat kalian pegang ini baik-baik, surat An-Nur ayat 51. Pegang ini, jadikan konsep hidup saya. Kapan ada firman Allah, baik itu perintah atau larangan, kapan ada hadis Rasul yang sahih, baik itu perintah atau larangan, kemudian tugas kita cuma dua: mendengar, yaitu berusaha untuk memahaminya, lalu mentaatinya, tidak mendebatnya, maka jamin pasti hidupnya bahagia, sukses dunia akhirat. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kunci kesuksesan dunia akhirat taat patuh sama Allah. Kunci kesuksesan dunia akhirat surat An-Nur ayat 51. Pegang itu baik-baik. Antum dalam kajian ini, nasihat yang singkat ini, mendapatkan itu saja, pesan itu menancap di dalam kolbu yang paling dalam, jadikan sebagai sebuah keyakinan, amalkan dalam kehidupan sampai mati, wariskan ke dalam anak cucu kita. Nah, ingin sukses, nah, pegang surat An-Nur ayat 51. Nah, ingin beruntung, nah, ingin beruntung, pegang surat An-Nur ayat 51. Apalagi kalau sudah dihadapkan dengan sebuah kepentingan duniawi. Saya yakin betul, saya beri contoh ya, orang-orang yang berselawat dangdut, selawat konser, para penyanyi-penyanyi, mereka tahu di dalam kolbu mereka yang paling dalam ada perasaan tidak nyaman. Saya yakin betul, cuma karena duit. Karena duit akhirnya susah meninggalkan para penyanyi, para pemusik. Hal ini cuma khilafnya ghairu mu'tabar. Saya yakin itu. Coba dia amalkan surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar menjadi hakim di antara mereka, mereka cuma mengatakan kami mendengar. Mendengar itu tujuannya untuk memahami, bukan untuk mendebat. Dan kami patuh, taat. Itulah orang Islam. Itu konsekuensi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang berserah diri. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia berbuat baik. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, konsekuensinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah, kita kerjakan. Ada larangan, kita jauhi. Tanpa mencela-mencela, tanpa mendebat, tapi enggak ada. Sami'na wa ata'na. Itu gaya hidup orang beriman. Itu gaya hidup orang. Azan maghrib, sami'na wa ata'na. Di mana kita bisa singgah? Singgah. Sami'na wa ata'na. Tinggalkan semua. Sami'na wa ata'na. Surah An-Nur ayat 51, konsep hidup yang luar biasa. Itu disebutkan tadi dalam surat Luqman ayat 22.
wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berserah diri. Ya, kita ini kayak antum pernah lihat video orang yang di atas kapal diterpa ombak. Apa yang ada dalam benak antum pada waktu itu? Satu, mati. Dua, putus asa minta bantuan dari makhluk. Yang ada hanya Allah. Nah, itu tuh begitu sebenarnya seorang muslim. Man yuslim wajah ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia dalam keadaan berbuat baik, berbuat ihsan. Kalau sudah mendengar perintah Allah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Jangan cuma nilainya, kelasnya cuma sekedar tunai kewajiban sholat. Tapi bagaimana sholatmu diterima? Itu yang dimaksud wa huwa muhsin. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Mendengar sudah? Paham tentang zakat? Bayar. Tapi bagaimana zakatmu diterima? Puasa nanti nih sebentar lagi. Bagaimana puasa kita yang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Puasa yang menghapuskan dosa yang telah lalu. Cuma berapa banyak dosa kita ternyata. Tapi syaratnya puasanya yang muhsin. Kita sudah berserah diri kepada iya ya Allah, saya terima ini hukum puasa. Meninggal makan, minum, puasa, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Saya berserah diri kepada Engkau. Kemudian setelahnya wa huwa muhsin, dan berpuasa yang istimewa. Bukan puasanya orang awam. Ibadahnya lebih banyak, menjauhi maksiatnya, harus benar-benar menjauhi dan seterusnya. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi pada konsekuensi dua kalimat syahadat. Jadi itu mengapa saya angkat tema ini, karena saya lihat sekarang sebagian orang, dan benar perkataan Syekh Abdul Razak Al-Muhsin hafizahullah, saya tidak pernah melihat suatu zaman yang ahli agamanya direndahkan seperti zaman sekarang. Antum cek coba di komentar-komentar di media sosial, bagaimana orang merendahkan ahli agama yang menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah. Siapa yang berjalan di dalamnya ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surganya Allah. Nah, yang mengajak, menuntun jalan menuntut ilmu itu akan ahli agama. Direndahkan, dihina, dicaci maki, jawabannya dianggap kurang jauh, ngopinya dianggap kurang dalam ilmunya. Ingat baik-baik para ikhwah, yang ngata-ngatain seperti itu, bahwa ini jawaban Ustaz ini kurang dalam ngopinya, kurang kental ngopinya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akhirnya mencela. Padahal yang disebutkan ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz ini sukanya mencegah orang dari kesyirikan, mencegah orang dari kebid'ahan, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit. Itu bahasa Al-Quran, itu bahasa hadis. Tidak ada perintah yang diperintahkan paling besar kecuali tauhid. Tidak ada larangan yang dilarang paling terbesar kecuali syirik.
tapi dicela, dihina, direndahkan. Kenapa? Karena tidak paham konsekuensi dua kalimat syahadat. Itu tema kenapa saya angkat tema ini. Baik. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensi dua kalimat syahadat? Yang pertama adalah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya akan mulai dari makna yang benar dari asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, saya bersyahadat. Syahadat itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan qalbu, dan kemudian mengerjakan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Itu namanya bersyahadat. Bahwa la ilaha illallah, la tidak ada. Ilah artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi bil haq, dengan benar. Kalau ada orang Nasrani, Yahudi, orang musyrik, orang kafir bertanya kepada Anda, saya ingin masuk Islam, apa sih Islam? Maka antum akan jawab dengan jawaban yang paling mudah. Islam adalah beribadah kepada Allah. Lalu dia akan nanya lagi, apa itu Allah? Maka antum akan jawab, Allah adalah al-ma'bud bil haq, zat yang diibadahi dengan benar, zat yang paling berhak diibadahi, al-ma'bud. Makanya ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada al-ma'bud, tidak ada yang diibadahi dengan benar, illallah, selain Allah. Paham sekarang ya? Apa itu Allah? Allah adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Kalau ditanya, nggak usah aneh-aneh jawabannya, nggak usah ngintur ke sana kemari. Allah itu apa sih? Al-ma'bud, zat yang diibadahi dengan hak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan nanya lagi nanti, apa itu ibadah? Ibadah adalah ya, al-khudu' wal-dhul ma'a ghayatil mahabbah. Tunduk, patuh, disertai dengan puncak rasa cinta. Itulah ibadah. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah. Ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Itulah arti yang sempurna dari syahadat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Yang pertama, alla yu'badallah illa bima syara. Tidak alla yu'bada illallah. Tidak ada ibadah kecuali hanya untuk Allah. Ini konsekuensi paling pertama, paling utama, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada ibadah satupun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada doa kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada bersandar, tawakal kecuali hanya kepada Allah. Nih, urusan tawakal. Setelah Covid, kenapa sebagian orang malas ke majelis ilmu? Satu, karena dunia, takut kejadian seperti Covid. Yang kedua, karena online, bisa dengar online. Akhirnya karena takut, karena dunia tadi, akhirnya semuanya dia tujukan hanya untuk dunia. Majelis ilmu sudah malas, dan ini sudah menjadi pembicaraan di antara para ustaz. Di tengah dakwah salaf, jamaah malas duduk di majelis ilmu. Kenapa? Dunia.
tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang bersandar kepada Allah. Gara-gara Covid ini sebagian orang mendewakan manusia. Kalau orang ditelepon misalnya oleh orang yang dia anggap bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan usahanya sukses, ditelepon dia oleh orang tersebut, maka dia katakan, "Oh siapa? Siapa? Sampai duduk demi manusia." Konsekuensi tauhid, konsekuensi orang bersyahadat la ilaha illallah tidak ada seperti itu. La narka' wa la nasjud illa lillah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah tunduk, patuh. Tidak akan pernah rukuk, sujud, membungkuk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Nah, dari sini pula akhirnya konsekuensi yang pertama tadi, apa itu konsekuensi syahadat la ilaha illallah? Yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan ingat, ibadah tadi pengertiannya apa? Tunduk, patuh, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Kenapa kita mau menghentikan perjalanan kita untuk sholat mas? Untuk sholat? Karena kita tunduk patuh. Hayya ala salam, hayya ala. Kenapa tunduk patuh? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin penting. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta. Ini konsekuensi paling utama, paling pertama. Yang kedua, karena ibadah memerlukan cara dan tata cara, maka harus menuntut ilmu. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah paling gemar belajar ilmu agama. Karena dia tidak bisa mengerjakan konsekuensi yang pertama tadi tanpa ilmu. Tidak bisa. Makanya kawan-kawan panitia, jangan pernah jadi orang yang dikatakan titelnya adalah ikhwah spesialis tabligh akbar, ISTA. Kapan kajian tabligh akbar? Paling pertama. Lalu kalau udah urusan foto-foto sama ustad, paling pertama. Tapi giliran kajian rutin, hidungnya hilang, tidak kelihatan. Padahal itu yang paling penting. Karena itulah orang yang bersyahadat la ilaha illallah sangat semangat untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dia tidak bisa berserah diri, berbuat ihsan di dalam sholat sampai sholatnya diterima oleh Allah, berbuat ihsan, berbuat baik di dalam puasa sampai puasanya mendatangkan pahala ampunan dosa yang telah lalu. Tidak bisa tanpa ilmu. Hanya saya di masjid RJ ini, Radul Jannah ini, saya nasihatkan, sebulan sebelum Ramadan adakan daurah khusus Ramadan. Tidak pernah ada bulan yang disambut oleh Rasulullah SAW kecuali bulan Ramadan. Atakum Ramadan, syahrullah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tidak pernah ada bulan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bagaimana puasa kita di dalam tahun ini harus lebih expert, harus lebih excellent, benar-benar maksimal di atas ilmu agama. Perlu belajar kalau begitu. Dan itu konsekuensi syahadat. Ya, hati-hati. Yang komunitas-komunitas jangan sukanya cuma nongkrong-nongkrong. Belajar ilmu agama. Ini konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang pertama, ini saya sengaja ngulang-ngulang agar antum hafal. Keluar dari sini, iya, saya akan mengerjakan konsekuensi itu. Yang pertama, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan terutama di zaman sekarang, para ikhwah,
Saya apresiasi para ustadz kita kalau ngajar kita tauhid itu jangan berdoa kepada orang mati. Bagus sudah. Akhirnya kita nggak pernah berdoa kepada orang mati. Jangan memakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Bagus sudah. Kita terima itu. Tapi satu, jangan bersandar kepada makhluk. Itu konsekuensi tauhid. Apapun derajat makhluk itu, dia sarana dan tidak boleh bersandar kepada sarana. Bersandarlah kepada yang menjadikan sarana itu sebagai sarana yang jitu. Saya beri contoh ini. Ini air. Kalau saya minum bisa menghilangkan dahaga. Tapi ini air sarana yang menghilangkan dahaga saya siapa? Maka bersandarlah kepada Allah saat menggunakan sarana ini, agar airnya benar-benar menghilangkan dahaga. Kolegamu yang kaya raya, yang punya jabatan, itu hanya sarana, bukan pencipta, pengatur, berkuasa. Kalau Allah bilang sekuat apapun kolegamu, tapi rencanamu hancur, hancur tidak. Nah, itu tanamkan dalam kalbu kita. Karena sebagian kaum muslimin sekarang, terutama yang mengaji dakwah sunnah ya, sudah bagus. Tidak berdoa kepada orang mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, tukang sihir. Bagus. Ada yang lebih utama, yaitu bersandar hanya kepada Allah. Makanya saya katakan, pantang orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah untuk mengeluh di media sosial. Pantang. Kenapa? Karena dia punya Allah, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Al-Alim, yang maha mengetahui nasib saya apa. An-Nafi' Ad-Dar, yang memberi manfaat, yang menahan mudarat. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk seperti itu pernah enggak dalam keadaan, coba antum bayangkan keadaan ini dan antum aktornya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan manjanit, dengan ketapel besar ke dalam sebuah api yang menggunung. Karena penduduk Raja Namrud pada waktu itu mengumpulkan seluruh kayu bakar. Bahkan ibu-ibu sampai bernazar, kalau saya hamil maka saya akan bawa kayu bakar. Mudah-mudahan bawa kayu bakar ini untuk membakar Ibrahim, mudah-mudahan saya hamil. Akhirnya sangat banyak itu kayu bakar besar. Beliau dilempar di hadapannya seperti di lautan, dan apa yang ada di hadapannya? Mati. Putus bantuan, putus asa minta bantuan kepada makhluk. Itu tuh Nabi Ibrahim. Datang Jibril alaihissalam, nawarin, alaka hajat? Ada hajat kan kau, wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ini persis seperti kita sedang bertumpuk-tumpuk masalah, kemudian banyak hutang, banyak permasalahan, lalu ada yang menawarkan bantuan, jasa bantuan. Kadang ada yang halal, kadang ada yang haram. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Adapun aku minta bantuan kepada engkau wahai Jibril. Amma ilallah fala, amma minallah fala. Adapun minta bantuan dari Allah, ya, aku minta bantuan dari Allah. Ya. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia beribadah hanya kepada Allah. Ingat, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, doa. Tidak. Bersandar qalbu, harapan hanya kepada Allah. Semua ini sarana. Sarana ini tidak manfaat bagi saya kalau Allah tidak menjadikan sarana ini manfaat. Begitu orang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, konsekuensinya adalah nuntut ilmu banyak-banyak. Segala macam penyimpangan, baik itu melalaikan kewajiban ataupun melanggar larangan,
penyebabnya adalah tidak berilmu agama. Bagaimana kita mau tunduk patuh kepada Allah kalau tidak memiliki ilmu agama? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dua konsekuensi. Sekarang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi paling utama dari orang yang bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yaitu mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah tanpa menolak, tanpa membantah. Ia percaya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Ya akhi, Abu Bakar As-Siddiq, kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq, ma sabaqa Abu Bakr bi kathrati siyamin wala salah. Abu Bakar As-Siddiq tidak mendahului para sahabat yang lain karena terlalu banyak sholat, terlalu banyak puasa. La. Walakin bima waqara fi qalbihi iman. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kedudukannya, keutamaannya, keistimewaannya mendahului para sahabat disebabkan karena apa yang menancap dari kalbunya, dalam kalbunya berupa keimanan. Tanpa harus bukti, Pak. Saya beriman. Contoh kisah Isra. Orang-orang kafir Quraisy ingin mencela Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabatmu ngaku dia Isra dan Mi'raj semalaman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian pulang kembali ke Masjidil Haram. Sebelum subuh sudah pulang. Benar nggak tuh? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Awaqad qala?" Apakah memang dia berkata demikian? Iya. Idzan sadaq. Kalau begitu, ia berkata benar. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik." Aku percaya, bahkan lebih jauh daripada itu aku percaya. Iman, kepercayaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa harus ada bukti. Pernah, Pak, ada orang marah-marah sama saya. "Ustaz, saya meninggalkan sesuatu yang haram karena ceramah Ustaz yang menggebu-gebui. Dan Ustaz janji dalam ceramah itu siapa yang meninggalkan yang haram, Allah akan ganti dengan yang lebih baik." Mana buktinya, Ustaz? Ini langsung tanya di majelis, marah-marah sama saya. Buktinya sekarang saya, Ustaz, katung-katung, hutang di mana-mana, pekerjaan sudah nggak jelas, serabutan, istri mau minta cerai, dan seterusnya. Ini gara-gara Ustaz. Jawabannya mudah, Pak. Ya akhi, antum meninggalkan yang haram, kenapa? Percayakah dengan hadis Rasulullah SAW? Diam ya. Konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, percaya. Adapun jawaban permasalahan si yang bertanya itu gampang. Yang pertama, antum meninggalkan yang haram kenapa? Karena takut kepada Allah atau karena gantian? Karena takut kepada Allah atas siksanya atas yang haram yang engkau kerjakan, atau karena gantian dunia? Tentunya karena takut kepada Allah. Satu. Yang kedua, antum kerja yang haram itu berapa tahun, cuy? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Lalu kemudian antum berubah, bertaubat, ingin kemudian digantikan oleh Allah seperti orang membalik telapak tangan semudah itu. Ada namanya proses tamhis, penghapusan dosa. Itu harta yang selama ini dimakan bertahun-tahun itu kemana? Ada namanya proses ujian-ujian dari Allah agar benar nggak taubatnya. Nih, saya juga perhatikan ini, saya baru dapat sebuah perkataan para ulama yang sangat luar biasa. Ma min 'abdin yatubu min dzambin. Tidaklah seorang hamba bertobat dari sebuah dosa, maka Allah akan uji hamba tersebut berbuat dosa saat sendirian. Untuk apa? Benar nggak taubatnya? Harus ada proses pembersihan.
Udah makan yang haram puluhan tahun, kemudian dia bertobat, kemudian langsung ingin diganti? Enggak ya. Harus ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu prosesnya apa? Percaya enggak dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, percaya apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Saya ulangi, konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan ingat, ibadah yang saya maksud bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Enggak. Bersandar qalbu hanya kepada Allah. Tidak bersandar kepada sarana. Tidak ada kegelisahan saat itu. Tidak ada kegundahan saat itu. Ada perkataan menarik, saya juga baru baca. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, tidak ada di dunia apa makhluk yang paling kuat di dunia ini. Maka beliau menjawab, pasak bumi. Apa itu? Gunung. Tapi gunung bisa dipahat dengan besi. Berarti makhluk yang paling kuat adalah besi. Tapi besi bisa dilelehkan oleh api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Tapi api bisa dipadamkan oleh air. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Tapi air bisa dibawa oleh angin, makanya turun hujan karena ada air, karena ada angin. Berarti makhluk yang paling kuat adalah angin. Tapi angin bisa dihalau oleh manusia. Berarti makhluk yang paling kuat adalah manusia. Tapi manusia bisa lemah karena resah, gelisah, gundah, gulana. Berarti makhluk yang paling kuat adalah kegelisahan. Tetapi kegelisahan bisa hilang dengan berzikir kepada Allah. Berarti amalan yang paling indah adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, bukan konsekuensi bersyahadat kita katakan tadi tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, bukan hanya doa hanya kepada Allah, enggak. Sandaran qalbu kepada Allah, tawakalmu hanya kepada Allah dalam segala urusan. Saat itu seseorang tidak akan pernah mengeluh kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Adapun konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah percaya saja dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Percaya dengan perintah Rasul, percaya dengan larangan Rasul, percaya dengan kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kerjakan. Percaya bahwa musik haram, percaya riba haram, percaya bahwa zina haram, percaya bahwa berdua-duaan dengan perempuan haram, pasti mendatangkan kerugian. Nah, ini semua yang saya sebutkan tadi muaranya adalah pada surat An-Nur ayat 51. Antum Pak, pegang itu saja. Saya dapat pesan malam ini dari Ustaz, pegang surat An-Nur, hidup bahagia. Itu saja saya berarti sudah menyampaikan pesan yang paling dalam kesempatan itu. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan ini kajian benar-benar nasihat untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan sebagaimana saya singgung, mungkin kita nggak tahu amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Mungkin yang tanpa rencana ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya tidak ada daya jawab, saya sudah lapar saya. Demikian, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.